Oke, judul tugas kalian, kalau aku cek sebentar, aku lihat HP dulu ya. Beberapa sudah sudah tahu judulnya. Jadi hari ini penugasan buat kalian adalah bagaimana membuat proses bisnisnya. Membuat proses bisnis itu mulai dari seperti hanya menyusun sebuah TA, mulai dari bercerita sampai nanti kamu ceritanya tuh ada proses apa yang terjadi di dalam aplikasi yang mau kalian buat. Nah, di sini aku contohkan, aku ambil adopsi dari TA kakak tingkat kalian. Jadi ku ambil, nanti kalian ikuti, kalian contohkan. Ini biar ku jelaskan dulu maksudnya seperti apa. Kedengaran aja kan suaranya? Kedengaran, Pak. Kedengaran, sudah. Misalnya aku pakai laptopnya kampus. Jadi dari segi suara aku yang tidak dengar suara bubuhanmu. Oke, kita fokus sebentar. Saya share screen dulu. Di sini, sebentar. Oke, ini ada contoh di sini. Biar kalian coba simak. Loadingnya lemot. Nah, pada bagian latar belakang, software di sini kan ada berapa aplikasi ini, 1, 2, 3, 4, kemudian ada usaha rent. Objeknya langsung tentukan tempatnya di mana. Ini aku belum dapat nih. Yang contohnya yang baru nyata Aulia Kutai. Karena di sini aku minta harus benar-benar objek yang ada dan benar-benar objek itu memberi izin bahwa kalian mengambil objek penelitian di sana. Walaupun sampelnya itu bisa kalian simulasi. Jadi yang dikirim sama siapa nih? Angel. Mana orangnya Angel? Saya Pak, Angelina. Adakah orangnya? Di sini Pak, saya. Iya. Nah, yang dikirim sama si Angel itu masih belum pick, baru satu aja. Jadi kalian harus tentukan di mana. Oke, itu nanti tetap kutunggu. Sekarang pengen kujelaskan yang ada dulu. Di sini di latar belakang, perkembangan sistem informasi zaman ini semakin maju dan berkembang pesat, menjadikan keberadaan sebuah sistem informasi sangat penting. Jadi ini kalian harus bercerita latar belakang seperti ini nanti. Jadi ini di sini bukan cuma bikin aplikasi, tapi kalian sebuah proyek. Dari penulisan, menceritakan proses yang terjadi, membuat aplikasi, sampai membuat tutorial cara menggunakan aplikasinya. Oke, ini pokoknya intinya di sini kalimat utama, sisanya kalimat penjelas, 2 atau 3 kalimat penjelas, ya kan? Kemudian tujuannya di sini mendukung apa kalimat utamanya, baru dijelaskan lagi. Ini cerita tentang komputer, pokoknya receh lah. Kalian bisa cari di internet untuk latar belakang. Jadi kata kuncinya, kalau mau nulis yang kayak gini, cari di internet perancangan aplikasi misalnya jasa penjahit pada xx.PDF. Nah, ya kan? Nah, di situ kalian bisa nanti dapat cerita-cerita gini, skripsi sejenis. Ini bercerita tentang perusahaan, bercerita perangkat teknologi, adanya software, kemudian baru di sini masuk bercerita tentang UMKM, usaha kecil mikro menengah, baru cerita objeknya. Di sini aku ambil objek, ada rumah pengantin di Jalan Juanda, namanya Ranti Rumah Pengantin. Kebetulan kakak tingkat kalian nih, alumni kalian yang punya usahanya. Nah, dia masih menggunakan sistem manual, ibaratnya jasa-jasa penyewaan pakaian, penyewaan tenda, ibaratnya baju-baju pengantin, masih sistem manual, termasuk jasa riasnya. Nah, disolusikan di sini menggunakan Visual Basic Excel sebagai software. Nanti kalian menggunakan Microsoft Access sebagai pendukung usahanya. Baru kamu ceritakan secara receh Microsoft Access itu apa, sesuai dengan data. Jadi di sini tergolong software yang cukup familiar, mudah dipahami dan digunakan. Kamu tinggal ganti di sini aksesnya.
Kemudian pemrograman otomatis dengan Microsoft Access. Kalau di Excel kan otomatisnya tuh makro. Kalau di Access semuanya otomatis. Itu bedanya. Kemudian maka dari itu di sini kalian penulis membuat suatu sistem. Nah, di sini kalian peneliti membuat suatu sistem informasi digunakan, penginputan data mempermudah sistem pengolahan data yang baik, akurat, menggunakan akses. Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian yang kalian ambil adalah yang pertama di sini sistem informasi penjahit Aulia Kutai dengan menggunakan Microsoft Access. Kemudian sistem informasi rental mobil. Nah, misalnya Hamisah rental mobilnya adakah? Hamisah Aulia objeknya tahu kah sudah? Objeknya masih belum dapat sih, Pak. Nanti masih mau cari-cari lagi tempatnya. Ya, cari aja contohnya penyewaan mobil ya kan. Kalau pokoknya sistem-sistem gitu. Bahkan kalau mau kayak di Islamic Center itu banyak tuh kan posko-posko mobil-mobil taksi-taksi gelap katanya ya. Padahal taksinya macam-macam bagus-bagus. Nah, di situ tuh ada yang namanya ininya caloknya. Jadi yang ngatur ini berangkat, dapat fee, si taksi bayar fee. Wah, kalau itu dibikin aplikasi canggih tuh, kamu bisa jadi calok nanti ke depannya. Oke, aku lanjutkan di sini. Nanti rumusan masalahnya kamu ikut seperti ini. Bagaimana cara merancang membuat sistem informasi, misalnya servis AC Anissa, nah, dengan menggunakan Microsoft Access. Nah, tujuan penelitiannya sama, bagaimana cara merancang sistem informasi, misalnya pada usaha laundry Jidan dengan menggunakan Microsoft Access. Tapi yang nggak jelas nih parfum mau ngapain kalian di sini? Parfum ini kelompoknya Adit Cici Wulan. Di manakah engkau? Kalian parfumnya maksud gimana? Parfum refill itu nah Pak, kan biasanya ada refill, ada juga jual dalam bentuk jadi. Oh, jadi jasa penjualan parfum. Iya Pak. Dia sistem stok enggak parfum refill tuh, ada kan? Iya, sistem stok. Oke, berarti kalian coba cari ininya. Kalau aplikasi penjualannya sudah jadi kan bisa tinggal ngikut dari yang ada. Oke, intinya cari objeknya, parfumnya di mana. Harus ada yang nyata. Contoh aja kan datanya. Oke, lanjut di sini. Ini tadi bab 1, kemudian anggap di sini bab 2, biar ini dalam rangka kita belajar menyusun. Konsep teorinya enggak aku masukkan ya, sebagaimana kalian ngerjakan tugas akhir atau TA nanti. Karena di sini kita langsung to the point merancang. Oke, lanjut. Nanti di metode penelitian bagian kedua ini bersifat konkret mengenai variabel yang terdapat dalam program dirancang penulis. Dengan kata lain, untuk membatasi objek yang diteliti. Jadi di sini definisinya sistem informasi itu apa? Nah, sistem informasi yang kamu tulis di sini menjadikan di sini usaha penjahit sebagai objek penelitian, memproses segala data mengenai apa kalau penjahit. Nah, kalau rumah pengantin itu usahanya sebentar, yang pakai cepat pakai apa, notepad. Please, Ctrl T, salah 2. Oke. Nah, ini namanya proses bisnis. Segala data dan transaksi dari apa? Ada 3 transaksi yang terjadi. Jadi kalian minimal ada 3 kegiatan yang terjadi di setiap usaha jahit. Kalau di sini di usaha Tata Rias ini yang pertama pemakaian jasa MUA. Banyak sekarang MUA itu. Kemudian penyewaan kebaya gaun pengantin. Yang ketiga ada proses dekorasi pernikahan. Nah, ini namanya proses bisnis atau kegiatan bisnis yang terjadi. Nah, nanti ini kita ceritakan dengan menggunakan konsep data flow.
konsep proses bisnis yang menggunakan DFD. Jadi kalian di penjahit apa aja kira-kira? Misalnya ambil contoh penjahit apa aja yang pertama? Kira-kira mau sampai dibatasi ke jasa jahitnya kah atau jasa apa penggajiannya? Ini kamu batasin di sini. Misalnya penjahit fokus pada jasa proses bisnisnya apa? Menerima jahitan, ya kan, pemesanan. Proses pemesanan jahit bagaimana? Kemudian yang kedua setelah pemesanan apa? Proses apa kira-kira? Ini yang jahit malah bingung nih, nggak ada yang jawab. Ayo, yang usaha jahit. Bentar, jasa penjahat. Nah, kita klik. Nah, dapat semuanya. Sistem informasi pemesanan online, perancangan sistem, analisis dan perancangan. Oke, kita lihat dari skripsi yang contoh ada di internet ini. Kita lihat yang busana wanita. Kalian cari konsepnya di internet. Kita buka filenya orang ini. Kita lihat. Oke, nih lihat. Online collection adalah penjahit busana wanita berpengalaman Olive. Berpotensi memiliki marketing yang besar tapi masih manual. Nah, berdampak sempitnya jangkauan pemesanan. Baru dia bikin di sini, bikin aplikasinya di sini tuh lihat. Akhirnya di sini ini masih menceritakan internet. Bagaimana ditekankan pada proses melihat busana, pemesanan online dan transaksi. Jadi kalian di sini kalau jasa jahit ada contoh daftar apanya, bikin tabel apa pakaiannya atau busananya, contohnya misalnya jas apa, kemudian bikin aplikasi pemesanannya, form pemesanan online-nya, kemudian form pembayarannya atau transaksi pembayarannya. Ini yang harus kalian buat. Kita coba cari contoh lain lagi. Nah, kita buka lagi. Ini kebanyakan online nih. Nah, kalian bisa, cuman mata kuliah kita tidak ada belajar yang ini, belajar aplikasi online. Kalau di jurusan AB bikin dia mereka. Analisis dan perancangan sistem informasi jasa menjahit pada berkah Taylor. Nah, ini mendekati tulisan karya kalian. Tapi di sini, oke, kita lihat pendahuluannya lebih sederhana. Tuh. Kemudian kemudahan, dasar teorinya kita lihat sebentar. Ini masih teori. Nah, di sini ada tentang sejarah perusahaan. Nah, ini yang aku minta kalian nanti buat sejarah perusahaannya seperti ini. Objek yang kalian ambil, sejarah berdirinya, visi misinya, tujuannya apa, struktur organisasi bagaimana, ya kan? Kemudian ini analisis sistem, ini kerjaan kita. Jadi sebelum merancang aplikasi kita menganalisis apa sih yang terjadi di dalamnya. Nah, proses apa aja kita lihat di sini. Ini kebutuhan komputernya, sebentar, kebutuhan brandnya. Oke, ini tentang ininya. Nah, yang utama adalah desain model. Nah, jadi ceritanya gambar-gambar seperti ini, nanti aku sederhanakan ya, ini baru contoh. Ada data penjahitnya, data jenis pakaiannya, kemudian data transaksi. Nah, jadi tabel penjahit, kemudian tabel pakaian, ya kan? Kemudian tabel transaksi. Tabel transaksi per jenis ini nanti pakai query aja ketika kita buat. Cuman narasinya seperti ini. Intinya bikin laporan penjahit, laporan jenis pakaian, laporan transaksi, ya kan? Laporan transaksi per jenis atau nota. Jadi ini secara keseluruhan ini nota. Sampai di sini bisa ngikutin atau pusing? Kalau pusing makanya jangan online kuliahnya. Oke, kita lanjutkan aja dulu. Nah, ini contoh relationship-nya. Ini tabel-tabel yang diperlukan nanti ketika buat aplikasi. Jadi kalian dengan mencari di internet, mengkombinkan apa di internet, tinggal kalian kembangkan. Karena di sini ada contoh tabelnya, sudah ada. Kalau rumus-rumus kayak gini, ini rumus SQL, rumus query, kita nggak belajar, kita rumus otomatis. Nanti aku kasih tahu bedanya. Oke, kembali lagi ke sini. Jangan tanya dulu ya, kamu perhatikan dulu ya. Urusan paham nggak paham nanti.
pada dasarnya aplikasi kita itu sistem informasi, jasanya apa aja kamu ceritakan nanti di tugasmu itu apa aja yang diparfum, proses-proses yang bersifat transaksional ya. Jangan proses yang tidak bersifat transaksional kayak ngoplos parfum, kegiatan-kegiatan kayak gitu. Jangan diceritakan karena kita mau rancang sesuatu yang diinput di komputer. Di sini Microsoft-nya Access kita pakai. Kemudian konsep basis data itu kegiatannya apa aja. Nanti kamu contoh. Kemudian di sini makro PBA. Akses nggak ada sih makronya, cuman kalian kayaknya belum diajarkan masalah makro di akses. Ini dihapus saja nanti ini. Atau biar aja apa? Kita hapus aja. Nah, perincian data yang diperlukan ketika mengembangkan nanti nih, gambaran umum usaha kalian, datanya kalau memang ada data pelanggan, data karyawan, kemudian data pakaiannya, ya kan? Itu kalian masukkan di sini. Contohnya apa nanti? Ini kurang ini data pakaian sebenarnya ya. Perincian pada data pakaian, jadi tabel pakaian, kemudian data biaya apa ya, biaya reparasi atau biaya MUA, mukanya direparasikan, kemudian data biaya sewa dekor, biaya sewa dekor, karena dekorasi kan ada biayanya. Kemudian baru ada transaksi make up, transaksi penyewaan baju, ya kan, transaksi pemasangan dekorasi berdasarkan data-data master ini. Oke, teknik pengumpulan datanya. Nah, ini yang aku pengen kalian sebagai mahasiswa otomatis dekat hubungannya dengan yang namanya meneliti. Proses meneliti yang pertama adalah interview. Interview ini kalian mengadakan tanya jawab langsung kepada pemilik usaha tadi. Ini apa aja sih yang dibutuhkan, apa aja sih kira-kira. Nah, nanti kemampuan berpikir kalian sebagai kelompok nanti mahasiswa, oh ternyata butuh tabel ini, oh ternyata ini sampai di sini aja. Di situ kalian harus diskusi. Dan sifatnya nanti diskusinya per kelompok tuh menghadap aku, Pak, ini kami dapat kayak gini, kelanjutannya kayak mana, nanti kuarahkan. Biar nanti kalian kalau mengerjakan tugas akhir D3 enak sudah, perannya sekarang. Baru kalian ingat ketika interview siapkan bahan pertanyaannya. Bahan pertanyaannya adalah nanti di ini ku ceritakan. Observasi kalian mengamatin di sana kayak mana. Nah, observasi dengan cara mengamati secara langsung setiap kegiatan perusahaan jasa tersebut. Kalau yang parfum perusahaan penjualan atau perusahaan tersebut aja. Nah, usaha tersebut. Menampung informasi diberikan dibutuhkan baik secara lisan maupun tulisan. Di sini penulis, kalau di sini kalian peneliti melakukan pengamatan terhadap seluruh kegiatan yang bersifat transaksional. Di sini berkaitan dengan transaksi jasa, transaksi nyewa baju dan pelayanannya. Kemudian ada proses dokumentasi, lihat. Pengumpulan data dengan cara pencatatan langsung dari dokumen atau arsip. Baru di sini studi pustaka. Studi pustaka itu kamu belajar kayaknya rumus-rumus makro, rumus-rumus database, ya kan, formula-formulanya, tapi narasinya seperti ini. Ini bukan tugas akhir, ini namanya riset. Riset apa? Tugas mandiri ini, tugas mandiri. Oke. Kemudian jangkauan penelitian. Nah, jangkauannya cuma sampai mana? Kamu batasi, jangan sampai gini. Kalau misalnya penjahit, kamu tidak sampai bikin penggajian karyawannya. Yang penggajian nanti tim yang lain, tim kelompok yang lain bikin aplikasi penggajian orang-orang yang apa? Yang karyawan dijahit dengan absensinya harian kah, atau penggajian ketika ada proyek kah, ibaratnya ada bikin pakaian satu sekolah. Nah, itu sistemnya kayak apa? Itu kalian buat rancang. Jadi jasa satu objek aja sebenarnya banyak aplikasi yang bisa bagi-bagi kelompok kerjakan. Kemudian di sini ada metode pendekatan. Nah, metode pendekatannya kayak apa? Kalian yang pertama siapkan data karyawan supaya jadi tabel karyawan. Siapkan data pelanggan jadi tabel pelanggan. Kalau di Excel kan jadi sheet pelanggan.
kemudian data layanan rias apa aja isinya, paket dekorasi apa aja, pakaian, transaksinya, transaksi layanan ya ini semua. Prosesnya nanti rancangan sistem DFD. Nah, data flow diagram ini kita ganti rancangan sistem DFD proses bisnis. Nah, sistem proses bisnis, begitu ceritanya. Nah, ini sumbernya sambungan di atas ya. Sebenarnya ini ketika bikin sesuatu, nanti ini nih, mulai dari apa? Nih input, kemudian di sini rumus-rumusnya, tahap memasukkan rumus di dalam fasilitas printer. Zoom, VLOOKUP, Advent, Record Macro, Print Preview. Ini hampir sama dengan yang ada di Akses juga seperti ini. Kemudian outputnya apa? Laporan induk, laporan data transaksional, sama bukti-bukti transaksi. Ada kwitansi, ada nota. Begitu ceritanya. Bedanya kwitansi sama nota, kalau kwitansi itu satu transaksi, kalau nota lebih dari satu transaksi. Itu aja bedanya. Terus kalau kwitansi biasanya sistemnya ibaratnya satu apa ya, lebih sifatnya apa kalau saya bilang per individu. Kalau nota sama aja sih nota, cuma ini satu transaksi, ini beda transaksi. Oke, lanjutkan aja daripada makin pusing. Yang pasti kamu tahu dulu ceritanya. Penulisan program mulai dari apa? Ini di sini. Insert, pada bagian ada user form. Kalau kita mulai dari membuat table. Kalau versi aksesnya. Nah, nanti kalian nih aku bagikan ke grup nih filenya. Versi akses. Jangan kamu ketiknya, nanti kamu rapikan yang ku ketik ini, contohnya di sini. Berarti ini ku habangin aja. Nah, mulai dari merancang table, ya kan? Terus merancang. Habis table apa akses itu bikin apa? Halo manusia, adakah yang bisa bantu aku jawab? Relationship, Pak. Merancang relationship. Setelah merancang apa lagi? Query. Kemudian merancang. Ini mata pelajaran selama 2 semester, merancang form, ya kan? Merancang, mencacang, emang ini daging. Nah, merancang. Report. Setia, jangan guring. Aku kuliatin di sini. Angelina ngantuk-ngantuk nih, padahal pagi-pagi banget dia WA aku. Mungkin karena kepagian dia bangun jadi ngantuk. Nah, intinya di sini. Ini kamu ceritakan ya kan, proses pengkodean sama ada di form ya, kode coding itu kalau diakses ada di form. Dah gitu doang, yang ditentukan melalui desain yang ditentukan melalui DFD dan ERT. Nih ini kita ganti melalui proses bisnis dan relationship dalam Excel. RD ini maksudnya relationship. Relasi setiap table. Nah, ini bahasa istilahnya entity relationship diagram. Jadi kalau buka relationship kan kamu lihat tabelnya tuh ada relasinya. Alat analisisnya di sini adalah table, alat analisisnya. Kemudian ambil yang ini banyak nih. Kita lanjut ya. Itu masih banyak. Kita lanjut. Di sini contoh Xbox, data filter, user form, rank, select. Ini perintah-perintah. Ini perintah program. Kalian coba cari di internet perintah program pada Microsoft Access. Nah, bagaimana perintah program pada Access? Nanti kamu masukkan di sini. Masukkan di sini narasinya. Kalau ini Excel. Biasanya kalau tugas mandiri Excel kayak gini nih. Oke, saya lanjutkan lagi Pak Le. Menggunakan formula dan fungsi-fungsi. Bagaimana dengan akses? Nah, aku tambahi juga. Bagaimana dengan akses? Masukkan lagi, kamu narasikan. Nah, ini masih bisa kerja satu kelas nih, cuman yang pintar aja biasanya.
Yang pemalas guring aja. Oke, lanjut di sini rumus-rumusnya. Selanjutnya ini bab 3. Ini yang akan kamu dapatkan nanti. Nah, sejarah perusahaanmu, sejarah perusahaan yang kamu dapatkan ya. Nah, kalau ini bercerita tentang nih kakak tingkatmu ini, ini nggak usah deh, karena ini kayak gini aja nih, profil diri ceritanya ini aja. Nah, ini contoh, ya kan? Nah, di sini. Nah, ini sejarahnya. Baru di sini pelanggan karyawannya ada berapa, ya kan? Pelanggannya 300 orang lebih. Jadi aktivitasnya bagaimana yang kamu teliti nanti, jasa rental, jasa parfum, bukanya hari apa aja, jasanya apa aja. Ini namanya proses bisnis yang diceritakan ini. Jadi mencari proses bisnis mulai dari sejarah, bagaimana pelanggannya, bagaimana karyawannya, bagaimana aktivitasnya dalam berkegiatan usaha. Terus adakah visi misinya di perusahaan itu? Kalau nggak ada, kamu buat aja, narasikan, kamu kisahkan. Karena visi misi ini baru harus kamu tanya ke setiap usaha-usaha itu. Jadi setiap perusahaan itu yang bakalan maju usahanya ke depan, yang sifatnya canggih, dia harus punya visi misi, strategi. Kayak kamu mahasiswa punya nggak visi dalam hidupmu? Visi itu vision atau pandangan ke depan. Pak, aku mau kawin aja sudah Pak, pandanganmu kan, ya kawin aja kamu sama kucing, ngapain kuliah. Nah, intinya di sini visi ke depan apa, misinya itu cara menggapai visi. Nah, kalau bahasa sederhananya kamu cari impiannya si pemilik itu apa, misi itu cara menggapai mimpinya itu dia ngapain aja. Nah, di sini kamu ceritakan misinya apa aja, ini teorinya. Terus strateginya apa? Strategi itu kita ngapain nih? Memberikan pelayanan dengan apa? Melakukan pelatihan, peningkatan supaya pegawainya terampil, ya kan? Kemudian meningkatkan fasilitas sistem informasi, maksudnya mulai dari aplikasinya sudah komputerisasi, main di Shopee, Bukalapak, ya kan? Main TikTokan, promosinya dibuka Facebook, ya kan? Promosinya bikin live di Facebook, upload di Bubuan Samarinda. Oke, kita lanjut lagi di sini. Kemudian struktur organisasi, nanti kayak gini, cari. Kalau ada, baru job list-nya kamu cari. Ya. Kemudian penyajian datanya seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Ini aku enter saja, biar kalian ini. Nah, ini tabel apa yang ini contohnya doang ya. Ini simulasi sebenarnya data kayak gini. Kalau kita bikin aplikasi ini simulasi, nggak harus nyata. Nah, kemudian pada bagian bab 4 pembahasan, proses bisnis itu nanti dinarasikan. Ketika yang tadi teori, setelah kamu wawancara, disederhanakan dalam bentuk diagram seperti ini. Mudah-mudahan kamu bisa melihat. Nah, secara sederhana seperti ini. Kalau kalian lihat, yang pertama, sebentar saya angkat telepon. Halo. Oh, ada orang di rumah, Mas. Kalau nggak ada, titip aja di depan. Oh, rumah saya di Blok G, Gang 2 Blok G. Ujung gang, belok kanan, ada gorong-gorong, belok kanan lagi. Oke, lanjut. Lanjut di sini yang pertama ada pelanggan, kemudian pembayaran. Nah, di sini karyawan apa? Ini karyawan yang input, kita yang buat aplikasi nih. Sebagai input ini apa ya? Sistem yang di komputer. Informasi data pelanggan masuk, informasi MUA masuk, informasi data sewa pakaian masuk, informasi dekorasi apa aja masuk. Artinya tabel pelanggan, tabel karyawan, tabel MUA, tabel sewa, tabel dekorasi nginput ke sistem pendaftaran, baru ke proses pembayaran. Nah, yang menginput siapa? Ini karyawan, ini yang menginput. Secara umum nanti kamu seperti ini buatnya. Nanti aku mau lihat contoh buat kalian kayak apa, nanti aku baikin, aku revisi. Makanya ini harus kalian diskusi, kerja kelompok. Kalau cuma mendengarkan kayak gini, kamu ya sudah. Pokoknya geleng-geleng tuh, Bang. Aku lanjutkan lagi. Alur bisnisnya ini ada ceritanya, biar kamu paham nanti ya. Kemudian ada namanya entity relationship diagram.
entity relationship diagram pada dasarnya kayak gini. Ini yang kamu buat nanti. Nah, ini selama 2 semester, 1 tahun kamu ngutak-ngatik ini sampai nggak paham-paham, aku nggak tahu juga, ya kan? Loncat aja ke Sungai Mahakam, cari buaya di sana. Oke, kemudian di sini listing programnya nanti. Listing programnya kalau akses berbeda ya. Nanti tampilannya intinya kayak gini, tabelnya, ya kan? Tabel karyawan tampilannya seperti ini. Kan form-formnya. Sebentar, biar turun, ku percepat. Karena di sini Aulia, Cici sudah ngantuk. Sebentar. Sabar ya, nanti Bu Buanika makan mihun. Sabar. Bikin form login di akses. Nah, ini contoh. Nah, tampilannya seperti ini. Bikinnya. Nah, kemudian setting pengguna, tambah pengguna baru contohnya ya. Baru di sini menu utamanya kalian Suite Mode Manager. Kalau di Excel kayak gini menu utamanya. Ini kakak tingkat kalian yang bikin TA ngambil dari contoh di YouTube, dikembangkannya tampilannya. Kalian bisa menggunakan akses seperti ini. Tapi ini belakangan ketika buat sebuah program. Yang utama ini input data formnya sederhana aja. Input data karyawannya, bikin form, link ke table, tambah, simpan, hapus. Kalau akses otomatis rumusnya ada. Kalau Excel bikin seorang. Kemudian di sini jenis layanannya, input datanya seperti ini contohnya. Kemudian daftar pakaiannya, kemudian proses dekorasinya, terus sampai nanti ini tutorialnya ya. Nah, langkah selanjutnya ini fasilitas tombol ini terdapat pelanggan. Nah, aku nanti bikin kayak gini, makanya kelompoknya tadi 4 sampai 5. Nih, pencarian datanya, ketika data itu diklik, cari, langsung otomatis ke tabel anunya, statusnya. Nah, ini contohnya kwitansinya, kwitansi pembayarannya. Kemudian misalnya taksi orang piutang, ibaratnya kalau dekorasi itu kan orang bayar DP dulu, nanti kalau sudah selesai nikahan baru dilunasin. Ya kayak gitu. Sampai diceritakan dalam bentuk aplikasi, lunas sama belum lunasnya. Kemudian layanan riasnya, ya kan, kita lihat di sini. Nih proses MUA-nya, layanannya apa aja. Nanti ini di mata kuliahnya Excel, kalau tidak salah Pak Umar Dhani, kalian belajar ini. Langsung to the point kalau kita akses. Nah, jadinya kayak gini, nota. Jadi kwitansi sama nota beda kan? Kalau nota ada detil-detilnya. Kalau kwitansi cuma 1 transaksi doang. Kemudian penyewaan baju, jadinya nota juga seperti ini. Nah, seperti inilah yang sebenarnya nanti harus kalian garap proses bisnisnya. Jadi tugas kalian selama 1 minggu ini dan ke depan, kalian buat narasi ini, objeknya tentukan. Gimana? Sudah sanggup? Ini ku stop dulu. Ada yang tanyakan enggak? Nanti ini rekamannya ku upload di YouTube. Kalau kamu kurang paham, bisa kamu dengarkan lagi ya. Cari di sini contoh-contoh di internet. Otomatis bisa kalian dapatkan tuh tabel-tabelnya yang ini. Tinggal kalian kembangkan. Begitu ceritanya. Apalagi kata kuncinya berbasis Microsoft Access. Nah, berbasis akses Microsoft point tuh aplikasinya tuh pada berbasis akses di sini langsung dapat semuanya. Oke, kita stop share dulu. Jadi itu yang sebenarnya pengen apa ya? Aku sampaikan materi perkuliahan kita, cuman memang nggak akan pernah maksimal kalau online seperti ini. Jadi mudahan minggu depan nih nggak ada yang pilek lagi kan sudah di kelasmu? Nggak ada. Ini yang hadir segini aja kah manusianya? Mana yang lain ini? Iya, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ada nggak? Pak, ada Pak, ada. Apa? Kan nanti kan itu kita survei kan Pak ya. Nah, seandainya nah Pak, selama survei itu ini kan kita sudah ngumpul judul. Selama survei ini nemu nih objek baru, bisa nggak itu diganti Pak? Ya ganti aja, jangan sampai kalian jauh melangkah, ya kan? Dalam hidup ini kadang-kadang harus memutuskan sesuatu ketika mendapatkan kebuntuan. Begitu juga ketika membuat aplikasi. Harus cepat ambil keputusan kamu. Kalau waktunya ganti, kalau sudah terlanjur di tengah jalan, tetap lanjutkan. Karena presentasi selesainya takutnya tidak selesai. Oke, apalagi? Lagi Pak, kan survei-survei kemarin ada survei gitu nah Pak. Nah rata-rata dari kayak pemilik usahanya itu mau gitu Pak dibuatkan aplikasi, cuma kalau ngelihat kondisi mereka kayak komputer itu pun tidak standby di tempat dia gitu nah Pak.
Nah, yang operasikan pun nggak ngerti-ngerti betul. Nah, kayak apa itu Pak? Itu bisa dipilih atau nggak usah gitu Pak? Oke, yang pertama Tapi bisa sudah sesuai gitu nah Pak? Ya, intinya kamu buatkan aja aplikasinya, karena mau ndak mau usaha itu mau minimal beli laptop second lah, yang harga 1,5 juta kah, 2 juta kah, minimal itu kalau dia mau berkembang. Yang pasti kamu bikinkan aplikasinya, dia bisa manfaatkan ke depannya, andai kata dia mau belajar. Makanya ketika bikin aplikasi, kamu juga bikin tutorialnya. Yang penting dia bisa baca bahasa Indonesia. Kalau dia tidak mau baca juga ya sudah, ya kan, kirimi Fatihah aja. Yang intinya dia tidak mau mengembangkan aplikasinya, nggak mau mengembangkan usahanya. Bisa kamu ambil objek kayak gitu. Ayo, siapa lagi? Di sini yang kulihat ngantuk Jidan nih. Jidan tidak ada muhanya. Oke, nggak ada. Ku akhiri perkuliahan kita. Kamu lanjut lagi diskusi. Nanti filenya punya kakak tingkatmu ini ku kirim. Karena filenya ini ibarat sebagai contoh kalian. Pokoknya kalian harus dalam seminggu file yang itu sudah ada versi punya kalian. Dalam seminggu. Karena ini dalam seminggu itu, Pak, saya potong ya. Dalam seminggu itu harus selesai sampai akhir tadi tuh, Pak? Enggak, sudah ada progresnya. Progresnya. Ibaratnya sudah ada minimal kalian proses bisnisnya ini yang harus dibuat, tabel ini yang dibutuhkan. Tapi dalam bentuk hasil wawancara narasinya. Kalau yang versi sampai selesai nanti, sampai tutorial, itu nanti minimal sampai yang bagian kedua. Bagian ketiga kan itu langsung bagian keempat itu nanti. Nah, bagian keempat itu biasanya pada sudah selesai software itu bikin, sudah jadi, baru bagian keempat kalian garap. Itu. Bisa? Insya Allah, Pak. Oke, ya sudah. Kalau nggak ada lagi kutanyakan, ku akhiri perkuliahan kita ya. Nah, biar nanti absensi online, jangan lupa laporkan ke jurusan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.